Ramadan yang mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan barokah serta ampunan kepada kita, dihindarkan dari siksa api neraka, dan kemudian juga kita digolongkan di dalam golongan orang-orang yang mampu meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa sudah menjadi budaya atau tradisi menyongsong datangnya bulan Syawal sebagai hari raya untuk umat Islam. Kebanyakan kaum muslimin lebih disibukkan dengan persiapan berupa fisik semata. Bagaimana bisa menambah bagus rumahnya, bagaimana bisa mempunyai baju-baju yang baru, bagaimana mempunyai segala fasilitas kehidupan yang serba baru untuk menyongsong datangnya bulan yang menggembirakan. Disunahkan memang dalam hari raya Aid itu kita bergembira karena memang itu sudah menjadi nas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling penting bagi kita, di samping kita juga menggembirakan hati kita dengan berbagai macam yang berbau duniawi, kita juga mempersiapkan diri kita untuk memperoleh beberapa kebahagiaan yang Allah janjikan nanti di akhirat. Karena sesungguhnya amal-amal ibadah yang kita perbanyak selama bulan suci Ramadan ini merupakan satu tantangan nanti kita untuk menghadapi 11 bulan setelah Ramadan kita sempurnakan. Ada perkara yang sangat penting yang perlu kita pahami, yakni bagaimana kita mampu menjaga amalan-amalan kita selama bulan Ramadan itu nanti kita laksanakan juga di luar bulan Ramadan. Karena sesungguhnya kondisi iman ini, kata beberapa ulama, kondisinya yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang iman kita itu meningkat, kadang-kadang iman kita juga menurun. Demikian halnya dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah, beliau menjelaskan wa ad-din wal iman qaulu wal amal. Sesungguhnya agama serta iman ini menetapi ucapan dan juga perbuatan. Wa qaulul qalbi wal lisani wal jawarihi, yaitu merupakan ucapan hati kita, ucapan lisan kita juga nanti merupakan cermin daripada keimanan kita. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawari, kemudian juga bagaimana perbuatan hati kita, perbuatan lisan kita, dan juga perbuatan anggota badan kita. Beliau menegaskan lagi bahwa iman ini yazidu bil taati wa yanqusu bil maksiyat. Iman kita meningkat seiring dengan meningkatnya amal-amal ibadah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita juga akan menurun seiring dengan banyaknya maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan? Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kabar yang menggembirakan. Dalam surah Fussilat Allah menjelaskan, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berikrar, yang berkata Tuhanku adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk berdekat-dekat dirinya sambil berbisik, alla takhafu, tidak usah engkau takut, wa la tahzanu, tidak usah engkau gundah gulana, wa basyiril bil jannati allati kuntum tu'adun, maka bergembiralah engkau dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Surga dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang istiqamah. Malaikat senantiasa berdekatan dengan kita, menenteramkan hati kita, menenteramkan pikiran kita, menenteramkan keyakinan kita, menguatkan keimanan kita agar senantiasa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang kita lihat sebagai cermin dari lemahnya atau menurunnya keimanan umat Islam, beberapa waktu ini bisa kita perhatikan.
Maraknya di antara umat Islam yang selain mereka mencintai agama Islam, namun mereka juga mencintai atau mereka lebih menyenangi, meyakini nilai-nilai yang berasal dari luar agama Islam. Baik dari sisi nilai budaya, nilai ekonomi, nilai politik dan sebagainya. Umat Islam lebih mengenal, lebih berinteraksi dengan nilai-nilai budaya yang bukan dari budaya Islam. Umat Islam juga lebih memegang atau menjalankan nilai-nilai ekonomi, hukum-hukum ekonomi, hukum-hukum politik, bukan dari hukum-hukum ekonomi atau hukum-hukum politik yang berasal dari agama Islam. Kalau kondisinya seperti ini, sebenarnya kita sudah menjadikan Al-Quran itu yang senantiasa kita katakan dalam bulan Ramadan, posisinya tidak sebagai imam tapi sebagai makmum kita. Sementara Rasulullah memberikan sebuah keterangan, Al-Quran amamahu qatawilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, niscaya Quran akan menjadikan atau memasukkan dia ke dalam surga. Wa man ja'al Qur'ana khalqahu syaqqa minan nar, kata Nabi. Namun barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an ini di belakang, tidak dia ikuti, tidak dia taati, maka Quran nanti akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. 11 bulan yang akan datang merupakan waktu yang sangat panjang, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menguji keimanan kita. Apakah betul-betul iman yang sebagaimana dikehendaki oleh Allah SWT ataukah tidak? Maka beberapa ulama memberikan sebuah solusi atau alternatif cara bagaimana mungkin nanti suatu saat kita dalam kondisi putur. Sholat kita mungkin tidak lagi semangat. Yang bulan Ramadan kita meramaikan masjid, tapi di luar bulan Ramadan kita meninggalkan masjid lagi. Atau anak-anak perempuan kita yang mungkin selama bulan Ramadan mereka sering ke masjid sehingga terbiasa dengan pakaian hijab, terbiasa dengan pakaian jilbab misalkan, tapi di luar bulan Ramadan kemudian anak-anak bahkan istri kita melepaskan jilbabnya. Itu juga diantara tanda-tanda atau gambaran iman yang sudah menurun. Yang pertama, alternatif cara kita untuk meningkatkan atau menjaga keimanan kita akan senantiasa dalam kondisi yang meningkat adalah bagaimana kita bisa menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Ada satu peristiwa ketika suatu hari Rasulullah didatangi oleh seorang pendeta Yahudi, di mana pendeta Yahudi mengatakan, "Wahai Muhammad, di dalam kitab suci kami dikatakan bahwa nanti Tuhan akan meletakkan langit ini di atas ibu jari. Allah juga akan meletakkan bumi ini di atas telunjuk jarinya. Demikian juga nanti Allah akan meletakkan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan itu di atas jari tengahnya dan sebagainya." Pendeta Yahudi itu menggambarkan Allah SWT sama seperti fisiknya seorang manusia yang mempunyai 5 jari. Maka ketika Rasulullah mendengar ungkapan atau pernyataan pendeta Yahudi tadi, maka Rasulullah tersenyum. Tatkala turun wahyu Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 67, di mana Allah menjelaskan kepada Rasulullah, "Wa ma qaddarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Mereka orang-orang Yahudi yang diwakili oleh pendeta Yahudi itu mengagungkan Allah tidak sebagaimana yang semestinya. Padahal sesungguhnya di hari kiamat nanti bumi dan langit berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kecilnya bumi langit yang kita tempati ini. Maka bagaimana kita bisa menghadirkan keagungan, kebesaran Allah dalam hati kita? Kita sudah sering kali mengadakan wisata alam, apalagi menjelang Lebaran. Ini rata-rata masyarakat muslim di Indonesia sudah mempersiapkan diri untuk mendatangi tempat-tempat wisata tertentu, meramaikan Lebaran dengan berwisata ria. Sebagai seorang muslim, tidak hanya menyenangkan hati kita ketika kita berwisata, tapi kita juga harus bisa mengambil hikmah. Misalkan kita berwisata ke pantai katakanlah,
atau ke pegunungan, ke puncak katakanlah, bagaimana di tempat tersebut kita bisa menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita. Bagaimana luasnya samudra, bagaimana kecilnya perkampungan-perkampungan di bawah sana. Ini merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nanti bisa menggugah hati kita, bisa menyadarkan diri kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara kita menjaga iman kita agar tidak terlalu jatuh menurun adalah bagaimana kita lebih sering mentadabburi Al-Quran. Kalau di dalam bulan Ramadan Quran sudah kita khatamkan, Quran sudah sering kali kita khatamkan, bahkan kita punya planning, kita punya target satu hari bisa merampungkan 1 juz katakanlah. Bagaimana di luar bulan Ramadan nanti itu kita tingkatkan dengan memahami isi kandungan Quran. Karena sudah menggambarkan man qara'al Qur'an fastasharhu fa ahalla halalahu wa harrama harramahu adkhalahu jannah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia mempelajari untuk memahaminya, kemudian dia mengharamkan apa yang diharamkan Quran, dia menghalalkan apa yang dihalalkan Quran, adkhalahu jannah, maka nanti dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya menghatamkan, tidak hanya merampungkan bacaan Quran, tapi juga memahami, berikutnya mengamalkan. Jangan sampai kita termasuk orang yang pintar membaca Quran, mahir fasih membaca Quran, tetapi kehidupan kita jauh dari nilai-nilai Quran. Wa may yakhshu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah berikan penjelasan dalam surah ayat ke-125. Barang siapa yang berpaling dari peringatan ayat-ayatku, fa'idlahu ma'isyatan dhanka, maka akan kami tempatkan dia dalam kehidupan yang sempit. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami himpun dia di akhirat nanti dalam keadaan buta. Kita bisa bayangkan kalau dalam kehidupan ini tiba-tiba mendadak penglihatan kita hilang, penglihatan kita, mata kita menjadi hilang, buta seketika. Tidak bisa kita bayangkan sedih dan mudahnya hati kita. Tapi di akhirat nanti Allah menjadikan buta hati kita, buta mata kita. Kalau dalam dunia ini kita berpaling, kita meninggalkan aturan-aturan Al-Quran. Yang haram kita lakukan, yang halal tidak kita raih. Ini konsep seorang muslim. Untuk yang ketiga, bagaimana kita bisa berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah bukan hanya sebagai nabi untuk memperjuangkan agama Islam, bukan hanya sebagai utusan untuk mengenalkan kita kepada Islam, tapi juga bagaimana kita mengagungkan beliau dengan cara mengikuti tata cara beliau mengamalkan Quran, mengamalkan Islam. Sehingga Allah menetapkan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa-apa yang diperintahkan Nabi itu lakukanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa yang dilarang Nabi itu maka tinggalkanlah. Dengan kita berpegang pada sunnah, insyaallah kita akan merasakan berbagai macam kenikmatan. Terakhir, mari kita bersama-sama juga memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina, yang sekarang ini sedang menerima kebiadaban kebrutalan tentara Israel. Yang perlu kita pahami, karakteristik atau sifat orang-orang Israel, termasuk tentara Israel, itu adalah orang-orang yang memang dinaskan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah SWT sebagai satu kaum yang kebenciannya terhadap umat Islam tidak akan pernah sirna sampai nanti hari kiamat. Dan kebencian mereka orang Yahudi itu termasuk kebencian yang paling keras. Permusuhan mereka termasuk permusuhan yang paling keras terhadap umat Islam. Kalau kita menyimak surah Al-Maidah ayat yang ke-82, di mana Allah menjelaskan, la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sesungguhnya akan kamu dapati satu kaum, satu kelompok, satu umat
yang keras permusuhannya terhadap manusia, terhadap umat Islam adalah orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu akan dapati orang yang permusuhannya lebih sedikit, lebih tidak keras terhadap kamu adalah orang-orang yang berkata bahwa Tuhan mereka atau mereka adalah orang-orang Nasrani. Karena demikian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum minhum qissisina wa rubana wa annahum la yastakbirun." Karena di antara orang Nasrani itu ada rahib-rahib, ada pendeta-pendeta yang mereka sesungguhnya tidak dihinggapi rasa takabur. Itu pendeta-pendeta di masa Rasulullah SAW hidup. Pasca meninggalnya Rasulullah, sangat jarang kita temui pendeta-pendeta yang mereka tidak memiliki rasa takabur, apalagi takabur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita pahami bagaimana kita menjaga kekuatan ukhuwah Islamiyah kita sebagai kaum muslimin, kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, minimal kita wujudkan dengan perbanyak doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan penderitaan mereka. Yang kedua juga bagaimana Allah meningkatkan izah kemuliaan mereka, dan Allah SWT juga tidak akan segan-segan untuk membalas kebiadaban kebrutalan tentara Israel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mereka. Amin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani ya ummu bayyinati minal ayati wa qiril hakim aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum bi taqwallahi fi sirri wa la fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya Allah, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.